pura-pura tahu fisika. Ada banyak isinya, ada materi belajar fisika. Hai guys, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Let's enjoy this video. Sebelumnya, kalian pasti sudah tidak asing dengan ilmuwan yang satu ini. Yap, seorang Albert Einstein. Apa yang terlintas jika teman-teman mendengar nama tersebut? Jenius kah? Orang terpintar kah? Albert Einstein adalah fisikawan teoretis yang secara luas diakui sebagai salah seorang fisikawan terhebat sepanjang masa. Predikat ini dikarenakan penemuannya berupa teori relativitas yang dikemukakannya. Setelah teori relativitas dipublikasikan, Einstein menjadi terkenal ke seluruh dunia, pencapaian yang tidak biasa bagi seorang ilmuwan. Bagaimana nih Sobat Fisika? Sudah bisa digambarkan kan seberapa jenius dan cerdasnya Albert Einstein? Eits, tidak hanya sampai di situ. Sobat Fisika pasti penasaran kan dengan sosok Albert Einstein? Apa sih yang membuat teori relativitas tersebut membuat Einstein menjadi terkenal ke seluruh dunia? Dan apa saja sih penemuan-penemuan Einstein lainnya? Sobat Fisika wajib tonton sampai selesai ya! Albert Einstein lahir pada 14 Maret 1879 di Ulm-Württemberg, Jerman, sekitar 100 km sebelah timur Stuttgart, dan merupakan anak dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline. Minat dan kecintaannya pada bidang ilmu fisika muncul pada usia 5 tahun. Ketika ia sedang terbaring lemah karena sakit, ayahnya memberikan hadiah sebuah kompas. Albert kecil sangat terpesona oleh keajaiban kompas tersebut, sehingga dirinya berpikir apa yang menyebabkan jarum kompas tersebut bergerak. Bagian selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu penemuannya tentang teori relativitas. Teori relativitas merupakan teori yang membahas mengenai struktur ruang dan waktu, serta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan gravitasi. Teori relativitas terdiri atas dua teori, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Sebenarnya, Albert Einstein bukanlah yang pertama kali mengemukakan relativitas. Relativitas diperkenalkan pertama kali oleh Galileo Galilei pada tahun 1632. Kemudian, didefinisikan ulang oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1867. Teori ini diciptakan Einstein untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Sebelumnya kan dikatakan bahwa teori relativitas terdiri dari dua teori, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Kenapa bisa ada dua? Apa sih yang membedakan keduanya? Yang pertama ada teori relativitas khusus. Dalam makalah Einstein tahun 1905 yang berjudul Elektrodinamika Benda Bergerak, telah mempublikasikan teori relativitas khusus kepada masyarakat. Teori relativitas khusus menggambarkan perilaku ruang dan waktu dari perspektif pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain dan fenomena terkait. Masih bingung? Pada sebuah contoh kasus, kamu berada di pinggir jalan raya dan melihat temanmu berada di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Pada kerangka acuan 1, yakni dari sudut pandangmu, yang bergerak adalah temanmu yang ada di dalam mobil sedangkan kamu diam. Di sisi lain, pada kerangka acuan 2, yakni dari sudut pandang temanmu, yang bergerak adalah kamu, sedangkan dia diam di dalam mobil. Namun, teori relativitas khusus tidak menjelaskan semua yang diharapkan Einstein. Karena ketidakpuasannya,
Einstein mempublikasikan teori relativitas umum pada tahun 1916. Selanjutnya, yang kedua yaitu teori relativitas umum. Relativitas umum dipublikasikan oleh Einstein pada tahun 1916 setelah ia menyelesaikan pada tahun 1915. Teori relativitas umum menunjukkan bahwa kelengkungan ruang waktu terjadi akibat kehadiran massa. Jadi, teori relativitas umum menyatakan bahwa setiap benda yang memiliki massa menyebabkan ruang waktu di sekitarnya melengkung. Berarti, gravitasi bukan lagi sebuah gaya seperti dalam hukum gravitasi Newton, tetapi merupakan konsekuensi dari kelengkungan ruang waktu. Contohnya, jika kamu meletakkan sebuah serbet atau selembar kain di lantai, kemudian taruhlah bola basket tepat di tengah kain tersebut. Maka, yang terjadi adalah kain tersebut akan membentuk lengkungan yang disebabkan oleh bola. Sehingga, apabila kamu meletakkan benda kecil lainnya di sekitar bola basket, akan otomatis tertarik ke arah lengkungan. Inilah yang dinamakan gravitasi menurut teori relativitas umum Einstein. Kesimpulannya, teori relativitas umum diciptakan untuk menyempurnakan teori relativitas khusus. Perbedaan antara keduanya, teori relativitas khusus yang menjelaskan teori ruang dan waktu, sedangkan teori relativitas umum yang menjelaskan tentang gravitasi akibat kelengkungan ruang waktu itu. Lalu, apa saja penerapan teori relativitas di kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada Global Positioning System atau GPS. Untuk mendapatkan akurasi lokasi GPS pada pengguna, satelit akan mengirimkan data ke stasiun bumi, dan kemudian stasiun bumi akan meneruskannya ke alat GPS masing-masing. Tingkat akurasi lokasi ini disebabkan adanya efek relativitas. Yang kedua ada televisi tabung atau analog. Setiap elektron dalam TV tabung akan membentuk piksel yang menjadi warna di layar televisi atau monitor. Kecepatan pergerakan elektron ini mencapai 30% dari kecepatan cahaya. Di titik ini, efek relativitas dapat terdeteksi di prinsip kerja televisi dan monitor tersebut. Yang ketiga ada cahaya, dan yang keempat ada merkuri logam cair, dan yang kelima yaitu emas tidak mengalami korosi. Nah Sobat Fisika, itu tadi merupakan biografi dari ilmuwan fisika Albert Einstein. Selain teori relativitas khusus dan teori relativitas umum, Albert Einstein juga mempunyai penemuan lainnya seperti efek fotolistrik yang memperoleh penghargaan Nobel Fisika tahun 1921, rumus kesetaraan massa dan energi atau E sama dengan mc², gerak Brown, dan penemuan Einstein lainnya. Sekian video biografi singkat ilmuwan fisika Albert Einstein. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Semoga bermanfaat and thanks for watching. Terima kasih. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala alam serta hubungan antara gejala-gejala alam itu sendiri dengan proses yang digunakan, yaitu pengamatan, pengukuran, analisis, dan menarik kesimpulan.